empu-empu dahulu itu kalau membuat pusaka itu dengan cara berpuasa, berpuasa atau berdoa, sehingga nanti timbul satu pemikiran bahwasanya ini keris ini nanti akan ditaruh atau nanti ada sebuah pamor. Pamor itu ini saya nggak kelihatan kali ya. Ini pamor itu di tengah-tengah sini. Ini pamor di sini. Pamor itu banyak. Pamor itu kadang ada pamor yang namanya pamor wasuta. Pamor wasuta atau pamor udan mas atau pamor kulit semongko. Tangguh itu berarti apa namanya, zaman. Kalau sekarang orang sekarang itu menyebut kalau tangguh itu zaman. Jadi ini tangguh Mataram. Nah ini mungkin pusaka ini yang dinamakan mungkin pusaka jalak, dapur jalak. Itu dapur jalak. Jadi pusaka itu kan ada tangguh Mataram. Makasih. Ada pusaka itu ada tangguh Mataram, tangguh Majapahit. Itu pusaka-pusaka era Majapahit, era Tuban, era Demak. Pusaka itu berbeda-beda. Setiap kerajaan yang lahir di Nusantara ini pasti mereka juga membuat pusaka dengan ciri khas mereka masing-masing. Yang apa semisal, ini misalnya keris. Saya kadang tahu ini, ibaratnya keris itu ada satu keris. Keris ini dulu dibuat sang empu. Dibuat sang empu karena apa? Dulu empu itu membuat keris ini dibuat tuh tidak, ibaratnya itu kadang empu-empu terdahulu kan membuat keris itu dengan tidak sembarangan. Kadang-kadang melihat orang yang akan dibikinkan pusaka itu, atau melihat dari hari lahirnya orang yang mau dibuatkan pusaka itu. Jadi pusaka itu nggak sembarangan zaman dulu, makanya disesuaikan dengan si pemesan. Makanya kadang empu membuat pusaka itu nggak sebentar, membuat pusaka itu sangat lama. Terus pusaka itu nantinya dibuat sama empunya juga itu kebanyakan empu dahulu itu kalau membuat pusaka itu dengan cara berpuasa atau berdoa, sehingga nanti timbul satu pemikiran bahwasanya ini keris ini nanti akan ditaruh atau nanti ada sebuah pamor. Pamor itu ini saya nggak kelihatan kali ya. Ini pamor itu di tengah-tengah sini. Ini pamor di sini. Pamor itu banyak. Pamor itu kadang ada pamor yang namanya pamor wasuta. Pamor wasuta atau pamor udan mas atau pamor kulit semongko. Satu contoh lah. Pamor ibaratnya pamor wasuta. Kalau zaman dulu itu kan beras sampai ibaratnya itu sampai tumpah-tumpah. Jadi kalau zaman dulu kan harta itu diukur dengan beras, dilumbung itu. Kalau di lumbungnya banyak beras berarti orang itu berkecukupan. Nah, itu juga sang empu itu waktu membuat pusaka itu berdoa.
suatu saat yang memegang pusaka ini atau yang memegang pusaka buatan saya, sang empu berdoa, semoga yang memegang pusaka saya nanti orangnya itu senantiasa diberi kecukupan, bahkan diberi harta yang lebih. Jadi seorang empu itu membuat pusaka itu ada doa. Jadi bukan hanya melulu tentang mistis, bukan hanya melulu tentang mistis. Jadi banyak filosofinya, banyak makna-makna yang berada di dalam pusaka. Karena apa? Pusaka itu di dalam diamnya banyak doa. Ya itulah contohnya tadi. Entah itu pamor kulit semongko, entah itu pamor wosuta, itu ya salah satu contoh itu tadi. Wosuta itu kan beras sampai tumpah-tumpah. Jadi sang empu itu waktu membuat pusaka itu berdoa. Bahwasanya apa? Suatu saat yang memegang pusaka saya, semoga hidupnya selalu diberi kelimpahan harta. Itu jadi terkadang kita jangan selalu berpikir tentang hal-hal mistis. Cobalah kita berpikir dengan secara jernih. Karena apa? Pusaka itu ibaratnya itu mengandung seni. Zaman dahulu belum ada mesin, sudah bisa membuat pusaka itu sebagus dan serapi ini. Yang mungkin zaman sekarang walaupun sudah banyak mesin, mungkin zaman sekarang belum tentu bisa membuat serapi empu-empu zaman dahulu. Jadi kita harus menghargai apa? Tinggalan leluhur warisan adiluhung yang sebenarnya ini udah diakui bukan hanya di Indonesia, bukan hanya nasional, keris ini diakui. Karena ini keris ini diakui bahkan sudah di internasional, di UNESCO juga. UNESCO ya kalau tidak salah itu udah diakui bahwa ini peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Jadi janganlah kita selalu berpikir tentang pusaka itu selalu dengan hal-hal mistisnya. Jika kita selalu berpikir tentang hal-hal mistisnya, maka generasi penerus kita tidak akan mau dan pasti akan takut memegang sebuah pusaka yang sebenarnya itu kita harus berani, maupun itu tua itu maupun itu muda, kita harus pegang, harus punya pusaka, kita harus melestarikan pusaka. Jadi kalau kita merasa orang Jawa, kalau bisa kita minimal, kalau kita orang Jawa kita punya pusaka minimal satu. Karena apa? Menandakan bahwa kita itu orang Jawa. Jadi luar biasa itu masalah tentang tosan aji atau pusaka itu sudah benar-benar kalau di ibaratnya diomongin itu nggak ada habisnya. Seperti halnya dulu Kanjeng Sunan Kalijaga di dalam tapanya itu melihat ada cahaya yang jatuh dari langit, terus beliau nyamperin itu yang benda yang jatuh dari langit, terus ketika diambil itu mungkin kalau zaman sekarang itu namanya meteor. Terus beliau membawa meteor itu, beliau memberikan material pusaka itu tadi ke empu Sadanu waktu itu, Raden Sadanu itu. Dan empu itu membuatkan sebuah pusaka itu yang mungkin sekarang dikenal dengan Nogososro, dan yang satu lagi itu namanya pusaka apa itu namanya satunya itu Sengkelat, Kiai Sengkelat atau Sengkelat. Jadi pusaka itu dibuatkan ke empu. Begitu udah jadi, Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan pusaka itu kepada raja atau perpindahan di zaman perpindahan Majapahit ke Demak, yang bahwasanya apa? Memberikan ke raja Majapahit yang ibaratnya itu yang memberikan pusaka tadi itu ke Kesultanan Demak. Yang itu pusaka itu sebagai doa. Karena apa? Yang satu Nogososro, Nogo itu kan raja, Sosro itu 1000, bahwa itu sebagai pengingat setelah gugurnya Majapahit. Setelah itu banyak kerajaan-kerajaan kecil, bukan hanya di Demak. Makanya perlambangnya dari pusaka itu Nogososro.
Nogo itu raja, Sosro itu 1000 atau banyak kerajaan-kerajaan setelah itu, banyak kerajaan-kerajaan kecil. Terus yang satunya lagi Sengkelat, sebagai doa semoga disengkelatkan atau dihindarkan dari mara bahaya berdirinya Demak ini. Yang satu itu, yang satunya lagi Tumbak Porowelang apa itu lupa. Intinya kita jangan sampai berpikir kalau pusaka itu selalu dengan hal-hal mistisnya. Kita harus, ibaratnya kita harus terus ibarat melestarikan pusaka, jangan sampai nanti kalau nggak kita siapa lagi, kalau kita nggak melestarikan pusaka itu tadi, maka nanti anak cucu kita nggak akan tahu. Karena apa? Jadi diri bangsa ini adalah tentang sejarah ya, termasuk pusaka itu mengandung sejarah yang luar biasa. Bahkan senjata pusaka itu digunakan di zaman peperangan, di zaman pahlawan, di zaman Pangeran Diponegoro itu sudah memakai pusaka. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Ya, kalau ada salah-salahnya, ya namanya juga manusia. Mungkin kalau ada salah juga mungkin tolong dikoreksi. Yang penting itu yang harus diingat. Terus diuri-uri budayanya, semoga semua budaya, kesenian, tradisi itu jangan sampai hilang. Karena apa? Itu adalah jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia, Nusantara. Mungkin cukup sampai di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.